Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Meski begitu, banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum terpidana bisa dikebiri secara kimiawi. Presiden Joko Widodo akhirnya Bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian tidak ada lagi alasan untuk tidak mengeksekusi putusan ini bagi terpidana yang telah ingkrah secara hukum. Ya, lantas bagaimana aturan ini detailnya dari kebiri kimia ini pemirsa, siapa saja yang bisa dihukum kebiri kimia ini, bagaimana pula dengan pendapat yang mengatakan tindakan mengontrol hormon seksual lewat kebiri kimia dinilai tidak menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Saat ini telah bergabung bersama kami ada Ketua Biro Hukum ID yaitu ada Dr. Nazrial Nazar, kemudian juga merupakan ada Ketua Komnas HAM Bapak Ahmad Taufan Damanik. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ke ID. Kalau dari ID sendiri seperti apa kesiapan untuk mengeksekusi putusan ini? Satu yang perlu kita ketahui juga kebiri kimia ini bentuknya apa? Cairan yang akan disuntikan itu cairan seperti apa? Silakan dok. Ya, terima kasih Desta. Ya, bentuk zat kimia atau obat yang diberikan itu adalah dalam bentuk sediaan suntikan, yang itu tidak lebih dan tidak kurang adalah sama dengan obat program family planning, program keluarga berencana yang selama ini dipakai untuk ibu-ibu untuk mengatur kehamilan. Okay. Obatnya itu. Nah kalau secara teknisnya bagaimana dok? Teknisnya itu kan disuntikkan, kalau di undang-undang itu disebutkan bisa diinjeksikan atau dengan cara lain bisa melalui diminumkan kan begitu ya. Tapi yang pasti itu yang disuntikkan itu. Iya. Ini agak ada jangka waktunya gitu nggak sih dok? Jangka waktu apa? Kebiri kimia ini. Jadi dia akan ada masa. Ini sebenarnya sudah menjadi ajang pembicaraan kita. Mungkin kawan-kawan di Komnas HAM, Bung Damanik dalam hal ini barangkali juga ikut memperdebatkan ini. Kalau perkara, tetapi ini kan sekarang sudah menjadi dari Perpu udah menjadi undang-undang, kemudian sudah ada PP-nya. Tinggal lagi aturan masing-masing kementerian yang berkaitan membuat aturan pelaksanaan, aturan teknisnya. Ini kan sudah jadi. Sebenarnya jauh-jauh hari sebelumnya kami sudah membicarakan itu bersama-sama termasuk dengan Komnas HAM juga, bahwa tadi perkara yang saya jawab yang Anda tanya adalah perkara jangka panjang 2 tahun. 2 tahun itu kan harusnya 2 tahun efek dari pengkebirian ini atau 2 tahun pemberian berjalan. Itu satu hal. Itu masih dibahas begitu dok? Karena tidak sejalan antara 2 tahun dampak dengan 2 tahun pemberian. Ingat loh, ini obat dan tidak as soon as possible atau segera dia akan bereaksi atau segera dia akan stop. Kalau di stop, nggak begitu. Jadi kami sebenarnya tidak ingin memperdebatkan itu karena apapun yang kita hadapi sekarang sudah berbentuk PP.
Tapi sebagai gambaran jelas ya. Iya, Nah, iya. Dok, kalau efeknya sendiri, Dok, yang dirasakan nanti setelah tersangka atau terpidana, maksud saya di sini disuntikan kebiri kimia ini bagaimana, Dok? Ya sederhananya nih, mohon maaf termasuk juga para pemirsa, yaitu tentu penurunan libido. Oke. Yang ingin dicapai itu. Lalu kemampuan baik anatomis maupun psikis dari kemampuan menjalankan aktivitas seksualnya itu sudah sangat ditekan dengan obat-obat ini. Itu aja lah dulu sederhananya supaya masyarakat awam memahaminya. Kalau organ tubuh yang lainnya, Dok, apakah juga berpengaruh? Ini berarti Anda menanyakan atau kita juga ingin mendengarkan kembali tentang efek samping atau komplikasi yang bakal timbul. Kan kita sebut saja lah efek samping, karena itu buat kami berbeda efek samping dengan komplikasi yang akan timbul. Seperti yang sudah dijelaskan dan gamblang bisa dicari di buku-buku ilmu kedokteran populer yang sederhana dicerna bisa kita cari itu. Yaitu banyak sekali, dari mulai hal-hal yang ringan, penambahan berat badan, perubahan permukaan kulit, ya toh. Kemudian apalagi belum lagi nanti perubahan otot-ototnya, kemudian menimbulkan jadi lamban, belum lagi kemudian organ-organ lain yang semua itu kalau kita sebut itu side effect itu terjadi. Dan terjadi. Dan satu hal yang jadi masalah, kalau misalnya bertanya, kira-kira nih untuk manusia yang seumur segini nih, mohon maaf, pencabul ini misalnya, yang umur sekian ini, apa yang akan terjadi? Kami nggak bisa mengatakan, apakah hanya naik berat badannya, bertambah berat badannya, terjadi pengeroposan tulang saja, atau terjadi misalnya perubahan kulit yang menebal saja. Itu tidak ada yang tahu, karena itu adalah create dari Allah. Tiap-tiap orang punya respons yang berbeda dari sesuatu yang masuk. Baik. Nah, coba sekarang kita tanyakan kepada Komnas HAM, Pak Ahmad Taufan Damanik. Kalau dari Komnas HAM sendiri bagaimana responnya soal adanya aturan bahwa pelaku kejahatan seksual akan dikebiri secara kimia? Ya, saya kira sikap Komnas HAM atau posisi Komnas HAM sejak awal sudah jelas ya, bahwa kami tidak sependapat dengan kebijakan ini, karena bagi Komnas HAM Indonesia ini sudah meratifikasi konvensi anti torture dan anti penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia. Bahkan sudah masuk dalam substansinya, sudah masuk dalam konstitusi juga, pasal 28G nggak salah ya. Kemudian juga dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jadi dengan dasar itu kami dulu memang menolak. Karena juga selain itu kami tidak menemukan juga bukti korelasi ya, bahwa dengan pengebirian ini akan terjadi dampak efek jera atau penurunan tindak kekerasan seksual terutama terhadap anak-anak gitu. Itu tidak terbukti di banyak kajian-kajian ya. Nanti mungkin Pak Nazar bisa menjelaskan lebih baik karena beliau seorang dokter ya. Tapi itu yang kita akan sampaikan dulu. Kemudian yang kedua, Komnas HAM selalu mengingatkan bahwa prinsip hukum pidana kita itu bukan balas dendam, tetapi justru adalah rehabilitasi. Makanya dulu kita dorong supaya ada langkah-langkah rehabilitasi. Jadi dimungkinkan sebetulnya kebiri kimia itu kalau seandainya itu adalah permintaan dari si terpidana sendiri, karena dia mungkin menyadari ada satu kelainan psikologis dia sehingga dia kemudian minta supaya dia diatasi. Dalam konteks rehabilitasi itu dimungkinkan, tetapi bukan bagian dari penghukuman. Itu sudah kita sampaikan. Tapi seperti tadi disampaikan Pak Nazar, ini sudah jadi undang-undang karena perpunya sudah diundang-undangkan. Sekarang PP gitu ya. Saya nggak melihat seluruhnya jelek juga, karena dalam PP ini saya baca walaupun belum detail ya. Misalnya saya melihat itu kan harus keputusan pengadilan dulu ya. Kemudian yang kedua, dia tidak berlaku permanen. Meskipun tadi kalau 2 tahun itu apanya, itu juga harus didetailkan. Tapi setidak-tidaknya pasal-pasal yang ada di situ menunjukkan bahwa ini tidak diberlakukan permanen. Kemudian yang berikutnya juga ada situ
salah satu subklausul pasal itu yang menyatakan tentang pendeteksian secara elektronik gitu. Jadi bisa jadi sebetulnya juga mungkin akan lebih mengedepankan pendeteksian elektronik itu dibandingkan misalnya kebiri kimia gitu ya. Jadi ada pilihan-pilihan seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya seperti di awal dulu gagasannya kan itu yang menurut kami itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Tapi PP ini kelihatannya menyadari bahwa ini adalah the last resort gitu. Jadi dia satu pilihan terakhir ketika misalnya orang ini sudah sangat berulang-ulang dan mungkin secara psikologis dinilai tidak ada peluang untuk misalnya merehabilitasi dirinya, memperbaiki dirinya gitu. Tetapi sekarang lagi saya katakan, secara prinsip sejak awal Komnas HAM standing positionnya jelas. Kami menganggap bahwa sikap ini bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama karena itu sudah menjadi bagian dari hukum nasional kita, bahkan di dalam konstitusi sudah ada. Tapi anyway sudah jadi PP, mari kita cermati nanti PP-nya itu seperti apa diterapkan. Ini yang harus diawasi lebih detail terutama oleh kalangan medis dan kalangan ahli-ahli lain gitu. Sebetulnya kalau berbicara soal PP ini kita harus berbincang tentunya dengan pihak dari Kejaksaan ataupun juga perwakilan pemerintah. Sampai saat ini pemirsa kami terus masih menghubungi pihak dari Kejaksaan dan juga pemerintah mengenai bagaimana PP ini diaplikasikan dan bagaimana pula nanti pelaksanaan teknisnya. Tapi nanti kita masih terus menghubungi pemirsa yang bersangkutan, tapi kami masih akan lanjutkan perbincangan usaha jeda berikut. Sesaat lagi kami kembali.